Siapa ini sana? Anggo iki para iki sekali wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun sareng-sareng maos syahadatain, istighfar dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wal ardi wa Rabbul arshil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamu ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana bi hidayatil Qur'anil Karim wa arsyadana bi dinil qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min khatamil anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa balagha rasul karim wa nanu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Dumateng para ibu, para bapak, sederek sami jamaah pengajian di Ranting Karangdawa rahimakumullah, mudah-mudahan kelolaan panjenengan tansah pinaringan rahmah, barokah, nikmat, sehat jasmani dan rohani. Amin amin ya rabbal alamin.
Wonten dalu menika kita mulai pengajian tafsir surat Al-Qiyamah nggih. Sebab niki hampir kiamat, jadi ini tafsir surat Al-Qiyamah. Surat Qiyamah menika termasuk surat ayat-ayatipun sing diturunake Gusti Allah wonten nalikane Kanjeng Nabi ana ing Mekah. Nggih. Nalikane wonten ing Mekah menika surat Qiyamah perihal kiamat menika diturunake Gusti Allah kan nggih. Wa adatu ayatihi arbauna. Bilangan jumlah ayat-ayat surat Qiyamah itu 40 ayat. Pas ora ganjil 40 ayat nggih. Nuzilat ba'da suratil Qari'ah. Jadi sakwise diturunake surat Qari'ah menika baru diturunake surat Qiyamah. Nanging wonten ing mushaf Al-Qur'an surat Qiyamah menika sadurunge iki surat Mudatsir. Dengan ngaji surat Mudatsir kelanjutannya surat Qiyamah. Nggih. Nika istilahnya penempatan surat di dalam mushaf itu taufikiyah ya, saya dapat petunjuk Rasulullah kan. Tapi menurut turunnya itu surat Qiyamah itu sadurunge surat Qari'ah. Nek ning Qur'ane kuwi ning Al-Qur'ane iki mushaf kuwi kiamat iki sadurunge iki surat Mudatsir. Jadi ana kaitan menika. Wa wajhu ittisaliha bima qablaha, ada hubungan antara surat Qiyamah dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Mudatsir di dalam ini kan ayatnya 52 disebutkan kala maknane sekali-kali ora kan, sekali-kali tidak, never, tidak pernah kan. Bala yakhafunal akhirah, bahkan wong-wong kafir kuwi padha ora wedi dina akhirat. Nah, ketekan dina akhirat ini wong kafir ora wedi, sebab ora yakin, ora percaya. Nah, wong kafir mau ora percaya maring besok ki nek mati kelak dibangkitkan kembali. Nah, dihisab oleh Allah, makanya tidak percaya nanti adanya hari akhir, tidak percaya orang kafir. Wa kana adamu khaufihim minha, ora ana wedine wong kafir kuwi maring akhirat sebab napa? Nek kula lan panjenengan kan beriman wedi karo akhirat. Nek wong kafir boten sebab li ingkarihimun lil ba'si, sebab mengingkari hari dibangkitkan. Jadi ora percaya besok nek mati iki dibangkitkan kembali oleh Allah, ndak percaya. Nah, itu wong kafir. Ma qabla dzalika min khurujir ruh minal badani, sawise sebelumnya kuwi mau sebelum dibangkitkan kuwi kan kemudian dimatikan dulu, dikeluarkan ruh dari badan. Ya, dikeluarkan ruh dari badan. Kalau yang meninggal pada saat sebelum kiamat itu dikuburkan. Wonten sing meninggal itu naik pesawat jatuh di lautan, ono sing dipangan iwak nggih, macam-macam lah, ono sing kebakar niku kan. Lah, itu tetap nanti akan dibangkitkan oleh Allah itu kan. Innal kafirina ya'taqiduna annal hayatal insani tamun. Nek wong sing kafir duwe akidah, duwe keyakinan ana ing atine masing-masing wong kafir kuwi annal hayata sak temene urip ning urip manusia menika annal hayatal insani sak temene uripe manungsa nek menurut wong kafir akidahnya tamun sempurna. Artinya apa? La hayatan ba'daha. Jadi nek wong kafir berkeyakinan kalau manusia hidup di dunia diberi roh dan badan menyatu bisa macam-macam ya. Nah itu tidak percaya kalau mati ya mati. Nah itu orang ngerti nek besok diuripke maneh iki ndak ngerti. Keyakinane iktikad wong kafir benten kados kula lan panjenengan wong beriman kan. Nah,
Wa fi suratil qiyamah ana ing surat kiamah menika aqsamallahu Gusti Allah bersumpah kan. Bersumpah menggunakan kenapa menggunakan kalimat la uksimu kan. La uksimu nah apa? Sebab zaman biyen kuwi aksamal arabu wong Arab kuwi nek sumpah yazidu bi kalimatin la ditambahi kalimat la zaman biyen kan la kuwi la nafiyah raddun li kalamin kana kota kodama la nafiyah kuwi penolakan kepada kalimat yang sebelumnya. Jadi nek wong kafir kuwi kala sekali-kali tidak gitu kan. Akhirnya Allah bersumpah la uksimu biyaumil qiyamah. Makanya kalau pengertian la itu kala sekali-kali tidak. Bal yakhafuna al akhirata li ingkarimul ba's. Ning surat Mudatsir sekali-kali tidak. Bahkan wong kafir kuwi mau ora wedi kehidupan akhirat sebab mengingkari adanya hari dibangkitkan. Ini surat Mudatsir, ini kaitan surat Mudatsir dengan surat kiamat. Makanya dalam ayat 1 Allah berfirman la uqsimu biyaumil qiyamah gitu kan. La uqsimu biyaumil qiyamah. Kenapa kalau la enggak uqsimu biyaumil qiyamah? Tidak hanya itu, tapi la karena untuk menjawab hubungan antara surat Mudatsir dengan surat kiamat. Sekali-kali tidak. Aku bersumpah, Gusti Allah bersumpah biyaumil qiyamah dengan hari kiamat. Ini sumpah Gusti Allah dengan hari kiamat ya. Allah bersumpah dengan hari kiamat. Kemudian sumpah lagi wala uqsimu bin nafsil lawamah. Bil nafsil lawamah. Nah, Gusti Allah bersumpah aqsamallahu subhanahu wa ta'ala biyaumil qiyamah. Sumpah Gusti Allah naring dengan hari kiamat itu sebabnya apa? Bi azimi ahwalihi. Kondisi situasi pada saat itu bi ahrabi wa mata ibihi kan. Kegentingan sing terjadi besok ning dina kiamat kuwi mau, kesulitan nek terjadi dina kiamat kuwi mau terasa. Nah, jadi nanti pada hari kiamat itu ya mudah-mudahan kita tidak mengalami hari kiamat ya. Itu sangat rekoso, tapi wong beriman tidak akan rekoso. Ya, akan mendapat pertolongan Allah kan. Kalau wong kafir sing ora percaya dina kiamat besok merasakan kegentingan dino kiamat dan keletihan kesulitan terjadinya dino kiamat sing bakale dialami wong sing kafir gitu kan. Makanya Allah bersumpah dengan hari kiamat. Aku bersumpah, insun Allah bersumpah dengan hari kiamat. Cara nek Jawa ni mono rasain lu besok ning dino kiamat. Sebab kowe ora percaya karo dino kiamat kan. Nah itu rasain lu besok kue akan merasa bin nafsil lawamah. Nafsil lawamah itu orang yang menyesali diri. Nah, di orang kafir besok terjadi kiamat menyesal. Arab Bali tidak bisa karena sudah dihancurkan oleh Allah kan. Lautan dan daratan yang luasnya itu 7 dibanding 3. Kalau umpama 10 itu 7 itu lautan. Telu ki daratan. Jadi makanya nek kiamat ki air laut ditumplahkan. Wa idzal biharu sujirat surat Kewirat kan. Besok apabila lautan ditumpahkan karena apa? Karena luasnya saja lautan itu 7 dibanding 3. Nah, terjadi tsunami ning Aceh bukan main itu kan. Nah, apalagi semuanya ditumpahkan, laut selatan, laut utara tepung. Gunung-gunung dijebloke. Gempa bumi terjadi dengan sampai ratusan skala Richter kan. Isi terjadi lendu ketakutan kan. Ketakutan. Pada saat nalikone kula tugas ten Pengadilan Agama Cilacap menika sore hari itu jam 4 terjadi goyang itu. Karena apa? Terjadi gempa tsunami yang terjadi di
daerah Pangandaran umpama itu kan. Nah, Cilacap itu sudah lautnya sudah naik. Tapi di sana ada yang namanya penjara Nusa Kambangan. Penjara Nusa Kambangan kan tinggi. Dataran tinggi. Itu saja sampai penjara besi yang ada tahanan di dalam itu tidak sempat ditolong, tidak sempat. Mati itu situ kan. Lautnya sudah sampai situ tidak bisa kan. Seperti di Sangkar itu penjahat yang ditahan di situ kan. Dulu Amrosi juga ditahan di situ, Amrosi itu. Waktu ibu-ibu hakim dulu, istri saya dulu almarhumah itu ke sana itu harus pakai berukut. Amrosi tidak akan mau menemui kalau masih kelihatan lehernya, kenapa? Jadi harus berukut. Tidak mau dia dikunjungi, tidak mau ditemui perempuan yang sininya masih kelihatan di berukut sekali itu. Pada saat ditahan sebelum dihukum mati di Cilacap itu, di Nusa Kambangan ya, Nusa Kambangan. Nusa Kambangan itu sulit kalau tidak nyamar ikut kapal atau ditolong tidak sulit tuh ke darat itu. Jauh dalam. Kecuali yang kalau bisa renang sampai 20 jam mungkin bisa itu, kalau tidak ditembak oleh penjaga di sana gitu kan. Nah, Gusti Allah ki bersumpah dino kiamat, sebab dino kiamat itu bakal sangat sulit bagi orang kafir. Nah, bersumpah kepada orang-orang kafir yang besok akan menyesali diri gitu. Nah, artinya sumpah Gusti Allah li ta'zimi wa tafhimi sa'nihi ya. Sangat besar, sangat genting dan sangat sulit keadaan dino kiamat ki mau. Walillahi kanggone Gusti Allah, nek kula lan panjenengan hamba Gusti Allah ora kena sumpah karoan makhluk, ndak boleh. Ya, ndak boleh. Mama sumpah mau demi bulan kayak aku nawake barang wis dinyang semene ndak boleh. Nah, sumpah mesti dengan Allah. Wallahi tallahi Allah itu. Kalimat sumpah itu wallahi mesti gitu kan. Tallahi, Allahi, Allahi. Nah, itu kan. Itu sumpah. Nek Gusti Allah bisa dengan makhluk. Bisa. La uqsimu biyaumil qiyamah, la uqsimu bin nafsil lawamah, itu boleh. Sesuai dengan kehendak Allah. Mau sumpah dengan siapapun boleh karena Allah Maha Kuasa. Makanya kemudian Sa'id bin Jubair, seorang sahabat, itu bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ya, sahabat Nabi kan. Takon Sa'id bin Jubair, wahai Abdullah bin Abbas, firman Allah la uqsimu biyaumil qiyamah, itu janjane kepriye kan? Gusti Allah kok sumpah dengan dino kiamat. Terus Abdullah bin Abbas mengatakan, waqala Abdullah bin Abbas yaksimu rabbuka bima syaa min khalqihi. Bersumpahnya Allah itu sesuai kehendak Allah sendiri. Mau dengan makhluknya, mau dengan tidak dengan makhluknya, sesuai kehendak Allah. Mutlak hak Allah, dan manusia tidak boleh kan gitu kan. Nah. Kemudian ayat nomor kalih aksamallahu bisubhanahu wa ta'ala bin nafsil lawamah. Apa nafsil lawamah? Gusti Allah bersumpah dengan diri yang menyesali itu. Itu kenapa sampai Allah bersumpah dengan itu kan? Nah, karena besok setelah hari kiamat itu orang-orang kafir sangat menyesal yang dalam. Nah, nafsil lawamah an-nafsu asafurruh, ya. Jiwa sing menyesali diri, ini nafsu lawamah. Nah, mudah-mudahan kelolaan panjenengan tidak termasuk nafsu lawamah. Ya. Kalau sudah masuk nafsu lawamah itu berat. Ada dua hal pokok di dalam nafsu lawamah itu. Wong sing bakal menyesali diri kan. Sing pertama alati tandamun nafsu ala syarri lima fa'alathu. Seseorang yang menyesali diri, kenapa saya hidup di dunia kok mengerjakan perbuatan yang jahat ini.
Jadi kalau orang itu di dunia dilulu dengan perbuatan yang jahat, yang ingkar, yang mungkar, sholat aja tidak mau, itu besok akan terjadi penyesalan diri, nafsu lawamah, masuk dalam kerangka nafsu lawamah. Ingkang nomor kalih alati yandamun nafsu alal khairi lima lam tastaksir minhu, gitu kan. Seseorang hamba Allah yang menyesali dirinya atas kebaikan, kenapa waktu hidup di dunia kok sithik banget mengerjakan kebaikan. Malah kon mengerjakan kebaikan sebanyak-banyaknya, zikir yang sebanyak-banyaknya kan. Istighfar yang sebanyak-banyaknya kan. Kalau istighfar tidak perlu kemudian dihitung ada berapa, tidak perlu. Sebanyak-banyaknya sampai kesel itu kan istighfar, zikir sampai kesel. Meskipun ada tuntunan Nabi itu kalau habis sholat membaca subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 33 kali. Sehingga ada seorang ulama yang mengatakan itu karena analogi dengan hadis itu berarti berpendapat, berarti menjumlahkan sampai sekian kali itu boleh. Ini kan, kenapa ada ulama yang pendapat kalau membaca kalimah umpama la ilaha illallah sampai 400 kali, ya toh, nah, itu akan dapat pahala yang sekian gitu. Karena dasar dari Nabi itu tidak ada seperti itu, tapi dianalogikan, dikiaskan dengan hadis Nabi itu. Sehingga dijumlahi ada sekian kali, ratus kali dan sebagainya. Nah nek kululan panjenengan ngamalake ya sesuai dengan tuntunan Nabi. Apa maca subhanallah 33 ya 33. Lalu nek ngitung nganggone kae alat apa kae ya. Tasbih ya toh sudah 33 itu untuk menghitung saja. Nah, kalau kita punya jari tidak usah beli itu, pakai jari. Nah, umpama jari subhanallah 2 kali, satu kali. Itu nanti dijumlah, dihitung aja jumlahnya berapa. 33 kali. Jadi ini tasbihnya sudah ada di situ. Butir-butirannya sudah ada semacam itu ya. Di tangan yang kita miliki kan. Sehingga tangan itu nanti besok menjadi saksi kelolaan panjenengan kan. Yauma nakhtimu ala afwahihim kan, besok mulutnya ditutup, wa tukallimuna aydihim ya, berbicara tangannya itu. Kalau zikir itu nanti pakai itu sudah nanti bisa berbaca menjadi saksi diri kita sendiri kan. Nah, saksi di hadapan Allah kan. Nah, menyesal kenapa melakukan perbuatan jahat terus. Nah, menyesal kenapa di dunia kok hanya sedikit melakukan kebaikan. Ya, umpama contohnya biasanya kalau orang terkelis itu kan sumbangan ya umpamanya itu diwaca didelok sing paling cilik sapa iki. Nah, aku tiru sing paling cilik wae lah. Jadi melihat itunya kan, mestinya kalau punyanya umpama 10.000 ya sudah enggak usah melihat aku iso ngeki 10.000. Nah, itu. Ora didelok dhisik ana maneh sing paling dhuwur kuwi akeh kan. Nah, wong ki wong sugih kan. Ah delok iki wong ora sugih bengeke akeh mangke tiru. Nomor 1 ana, ki mending ngarane kan iso tiru. Lah itu keuntungannya nek ditulis ngono kuwi, nek didelok keuntungannya itu bisa tiru. Wong membandingkan, aku omahe tingkat 3 kok mosok kae iki paling omahe nganggo lempeng kok iso ngene 500 umpama. Oh aku isin lah, nah ngais juta, ono isin iki sing marake cok kurang ikhlas, itu kan, ono beli isin kan, malah kudu sing ikhlas bener lah, meskipun sedikit ikhlas, ya. Amal itu meskipun sedikit tapi terus menerus itu yang dianjurkan oleh Rasulullah kan, itu kan, jadi menyesali diri supaya awake dhewe ben kaya mono nek paling ini menangi dina kiamat ki ben entuk apa namanya pertolongan Allah. Kemudian tidak termasuk diri yang menyesali diri karena mengerjakan kebaikan sithik tok ning donya atau banyak mengerjakan kejahatan. Isak nih. Wahya nasafu limadza isyan.
Menungso kuwi menyesali diri kenapa tidak taat kepada Allah, isyan, durhaka dumateng Allah. Kenapa awake dhewe mbiyen si urip ning donya kok durhaka maring Gusti Allah? Yandamu ala ma yaf'aluna fid dunya, menyesali diri tentang apa sing dikerjakan nalikane urip ning donya. Nah, iki malah ben aja nganti menjadi orang yang menyesali diri. Kemudian ayat nomor 3, ayat sabul insanu allan najma idoma. Nah, ini nomor 3 ki kaitan karo apa nih wong kafir ki ya. Ayat sabul insanu allan najma idomahu. Ayadunnu opo menyangka ibnu Adam, anak Adam menungso ya, allan naqtiro ala jam'i idomi'i ba'da tafarruqiyah. Apa menungso kula lan panjenengan anak Adam ki menyangka nek Gusti Allah ki ora mampu mengumpulkan tulang belulang sakwise bercerai tulang belulang gitu. Nek wong kafir kan mosok wis mati wis pangan rayap tulang belulange wis ora ono kan. Wis bercerai bareng misah daginge wis ora ono, tulang-tulange wis anu dikubur maneh mama ngubur wong liya. Apa bakalan Gusti Allah mampu untuk menyusun kembali tulang belulang itu kan. Nah, ini jawab oleh Allah ayat papate kan, bala. Ayat papate kan bala kan. Kalimatun yujabu biha idza kanal kalam manfian. Ayat keempat itu jawaban Gusti Allah karo ayat nomor 3. Apa mengira menungso ki ngira nek insun Gusti Allah bisa ngumpulkan tulang belulang? Nah, ini kan dijawab Gusti Allah ayat papate bala. Nah, bala. Fal muraduna fa murad biha huna na'am. Iya. Apa mengira anak Adam menungso kuwi mengira nek Gusti Allah ki ora mampu? Betul itu, mengira. Nah, akan tetapi dijawab oleh Allah bala na'am najma'uha ba'da tafarruqiyah. Besok tak kumpul ke maneh tulang belulang sing wis bercerai-berai wis dipangan rayap dan sebagainya. Dari ini nek menurut teori kae tulang sing sulit dibakar itu nalikane ana krematorium di Pekalongan kae tulang dibrutu katanya. Tulang dibrutu itu sangat sulit, keras itu. Dibakar sangat sulit itu. Kalau tulang yang lain kan kropos, itu banyak yang kropos kan gitu kan. Wong isi urip dhewe tulang itu kropos kan. Tambah tua tambah tulangnya angel kaya mono jerone wis nek anu disuntik 300 apa kae 3 juta kan di Semarang kan. Disuntik jare waktune iki paling nggo 3 wulan. Disuntik kuwi. Heeh, dadi ora iso mlaku ki kok mono. SL kuwi kok mono uline selanono mbok apa ya. Disuntik. Disuntik terus 3 wulan iso mlaku. Kok nek wis 3 wulan ora maneh, go maneh suntik maneh. Di Semarang kan ngeten gitu. Tonggo wonten sing ngeten disuntik nah itu. Nah. Gusti Allah jawab bala. Artinya qadirina ala nasawiya bananahu. Bala. La nahnu du'afa, ini cara bahasane kan. Kami insun Gusti Allah ndak lemah. Itu kan. Bukan tidak berkuasa. Tapi qadirina ala nasawiya bananahu. Gusti Allah ki maha kuasa bisa menyempurnakan tulang-tulang sing wis bercerai-berai. Nah, artinya nahnu qadiruna ala dzalika wa a'dhamu aminhu qadiruna ala anusawiya. Anu rotiba besok iki nek wis do mati dibangkitkan kembali, Gusti Allah mampu anu rotiba menyusun kembali sempurna sing biyane kaya mono jarine kuwi 5 umpama ya wis do petal-petal wis do ilang besok dikumpulkan lagi oleh Allah jarinya kan.
asabi'ahu, makanya di ayatnya itu an-nusawiya bananahu. Nah, artinya apa? Asabi'ahu, Gusti Allah menyempurnakan, menyusun kembali bananah kuwi asabi'ahu, jari-jarinya fi yadaihi wa rijlaihi, baik yang ada di tangan maupun di kaki. Besok nerap dikumpulkan Allah itu. Enggak sembarangan itu. Nah, sebab rohnya itu sudah di alam barzah kan, dikubur itu nanti alam barzah. Kalau amalnya baik ya, kebaikannya baik, besok di alam tunggu ya, alam barzah, alam menunggu, penantian dino kiamat. Tapi gambar oleh Rasul itu seperti kebun ya, apa hijau itu kan, seperti rumput yang hijau sejuk. Dia menunggu malah kayak mono pengen menanti yang lebih nikmat, surga Allah kan, kalau dikumpulkan lagi itu kan. Tapi wong kafir itu sempit dalam barzah itu, penuh dengan siksaan, sing ngonconi sapa? Amale dhewe. Dudu kemudian amale ning donya banyak kejahatan, kebaikan sedikit, salat orang tahu, poso ora tahu. Nah, gampang nek mati didongake bae wong 100. Salah itu. Itu keliru, ngeten kan? Amali sendiri, yang menemani itu amal sendiri. Makanya besok kalau orang dikubur itu anak-anak, cucu-cucu kembali kabeh gitu. Nah, kemudian sampai jarik sing nutupi wama dikubur itu kembali. Orang mau dikuburkan hanya kain kafan yang melekat saja yang dikuburkan kan. Itu kembali semua. Wong lanang sing bojone loro umpama ya bali bojone apa gelem dilebokke ning jero. Padahal mbiyen senom cintane sehidup semati kan. Mas aku cinta karo hidup semati Mas. Bojone mati ora gelem mlebu kuburan kan. Tuh, sama. Seorang laki-laki juga begitu, cinta hidup semati dengan istrinya. Istrinya mati apa gelem kuburan? Ora gelem itu kan. Itu malu bojo maneh kan gitu kan nek wong lanang kan. Nek wong lanang ki biasane cepet. Nah wong itu biasanya suwi nganti bertahan nganti sinop ditinggal mati lanange bertahan sampai yaitu semua itu takdir Allah ya. Kalau tinggal mati kemudian berapa setahun 2 tahun nikah lagi itu sudah ditentukan Allah dari sononya. Nah, pada saat di kandungan itu sudah di rezekinya sekian, jodohnya ketemu sekian, besok jodoh kamu meninggal kemudian ketemu lagi, ini sudah ditentukan Allah itu. Cuma manusia tidak ngerti kan seperti itu, nggak ngerti kapan mati itu kan. Itu besok dikumpulkan lagi. Innallaha qadirun ala jam'il idham wa ta'lifiha, sak temene Gusti Allah ki maha kuasa ngumpulake tulang-tulang sing bercerai-berai, wa ta'lifiha menyusun kembali. Wa i'adatiha ila misli tarkibi awal, kemudian mengembalikan tulang belang cerai-berai itu kepada bentuk semula. Ba'da tafarruqiha fi butunil bihar, sakwise mati dikubur, mati jegur bercerai-berai kabeh tulang-tulangnya ora genah pisah-pisah nang dindi. Nah, bisa dikumpulkan kembali. Nah, itu kemakuasaan Allah. Kemudian ayat 5 bal yuridul insanu liyafjura amamahu. Nah, ini watak manusia nggih. Ayat kelima, karakteristik manusia. Nah, bal yuridul insan ayyafjura amamah liyafjura amamah. Nah, nanging menungso artinya la yajalu ibnu adam anna rabbahu qadirun. Dadi anak Adam menungso kuwi ya bodoh, artinya tidak memahami nek Gusti Allah Maha Kuasa. Saking ora percayane karo Gusti Allah, ora memahami nek Gusti Allah Maha Kuasa. Ala ayatma idomahu ngumpulke tulang belulang nek wis mati bercerai-berai kuwi ilang. Ya, kuburan ya wis dienggo kuburan wong liya kan ilang kan. Waktu diduduk sudah bersih, tulang-tulangnya sudah habis dimakan rayap kan. Itu anak ada manusia ki orang duwe pemahaman ke situ.
lakinnau yuridul insan ayyam diyakuduman itu kan ya. Liyafjura amamah ki manane ayyam diyakuduman. Artinya apa? Terus menerus bistimrorin ya. Terus menerus berbuat yang tidak baik, fil ma'asi, kemaksiatan kan. Nah, manusia ngeten. Nah, karakteristik manusia terus menerus berbuat yang tidak baik. Yang pertama la yasnihi anha. Artinya tidak memuji Allah an kudratillah. Kekuasaan Allah tidak menyadari, tidak disadari Allah Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah qadirun. Ini tidak terasa bagi manusia. Karena manusia itu pada watak aslinya itu seperti itu kan. Kemudian dibina dengan diturunkan Rasul, turunkan Al-Quran itu. Dulu zaman jahiliyah kan karakteristiknya manusia seperti itu kan. Tidak mau memuji Allah ya, kan? Yang kedua wala yatubu minha ilallah. Karakter manusia tidak mau bertobat kepada Allah sehabis melakukan perbuatan yang jahat. Itu pertama tidak memuji mengakui Allah Maha Kuasa, sing kaping kalih kalau melakukan sesuatu yang melanggar itu la yatubu minha ilallah, tidak bertobat kepada Allah. Makanya Nabi Muhammad sing wis dijamin masuk surga kuwi mau sedina suwengi ora kurang dek 100 istighfar. 75 100 itu Kanjeng Nabi ndak kurang. Lah nek kula lan panjenengan wis dijamin masuk surga, wis sembrono maneh kan. Nah, mulakno awake dhewe umat Kanjeng Nabi sing kualitas keimanannya, kualitas ketakwaannya itu sangat jauh dibandingkan dengan Nabi. Kalau istighfar itu harus melebihi dari Nabi. Carane ngitung pripun? Setiap habis salat 20 istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Terus 20, kalau 20 saja 5 kali sehari semalam berarti 100. Ya toh? Nabi kan enggak kurang dari 100. Kemudian sholat tahajud. Umpama sholatnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, witir 3 rakaat. Setiap selesai 2 rakaat istighfar 5 kali atau 10 kali, berarti lebih. Jauh lebih, bisa 2 kali lipat itu. Sholat duha, mama sholat duha 2 rakaat, istighfarnya mama 10. 2 rakaat lagi istighfarnya 10. Syukur gawe sampai 2 4 kali kan. Kalau sholat malam, kalau bangun umpama agak balungnya agak susah ya, sudah tua-tua itu pakai kursi tidak apa-apa sholatnya kan, duduk di lantai tidak apa-apa, di sajadah itu kan. Umpama kuatnya 2 rakaat ya tidak apa-apa, 2 rakaat memang kemampuannya 2 rakaat itu kan. Kalau mampu seperti Kanjeng Nabi itu 11 ya umpama 2 baru 3 itu nikmat itu. 11 rakaat, banyak zikir di dalamnya. Setiap zikir yang kita ucapkan, zikir itu yang paling nyaman itu tidak perlu zikir itu pakai speaker, tidak perlu. Ya, zikir di dalam pada saat tengah malam itu yang lain ngorok tidur, kita bangun komunikasi dengan Allah, itu doa yang dikabulkan Allah. Tuh, berzikir situ langsung diangkat zikir kita itu ke langit oleh Allah. Makanya ada riwayat itu kalau orang meninggal itu ada malaikat pencabut nyawanya itu dekat di kepala kan. Kemudian ada malaikat pendamping itu agak jauh. Nah, dia membawa, ada yang membawa kain kafan dari surga dan harum-harumnya dari surga kan. Pada saat orang ini orang yang baik ya, pada saat dicabut nyawanya itu seperti les gitu kan. Terus langsung malaikat membawa kain kafan dari surga dan wangi itu langsung menerima ruh yang dari malaikat Israel itu kan, diterima, dibungkus dengan itu, kemudian terbang ke langit ya, langit 1, langit 2 sampai bertemu dengan Allah kan, laporan dengan Allah. Itu penjaga langit itu, langit 1 langsung membukakan pintu.
siapa ini kok harum baunya ini rohnya kan gitu kan. Terus sampai ke atas, nah, diterima Allah. Kemudian Allah mengatakan ini dicatat di Iliyin itu. Ini orang calon penghuni surga. Nah, kalau orang itu jahat, ibadah janda mau ya toh, macam-macam itu mencabutnya itu kain kafan yang dibawa malaikat itu kain kafan yang seperti ijuk itu. Ijuk yang kalau apa dimasukkan pisau tidak bisa ditarik karena seperti ijuk itu. Waktu dicabut itu kan itu tidak sulit dicabut itu nyawanya kan. Akhirnya terasa seluruh badan itu. Menurut riwayatnya seluruh badan, kemudian dibungkus dengan ijuk itu, kemudian dibawa langit ke atas. Pada saat masuk langit pertama itu di luar langit dunia ya, langit yang alam gaib itu di atas itu yang tidak bisa diselidiki itu ada langit sampai ke 7, yang ke 8 di atas ada Sidratul Muntaha, Mustawa dan sebagainya itu malaikat tidak mau membukakan pintu itu. Ini siapa ini kok busuk sekali ini ruhnya kan gitu kan. Akhirnya kemudian disuruh Allah melemparkan itu. Setelah lemparkan ruhnya itu kemudian dipatok oleh burung yang besar itu. Sakit kemudian dipatok sakit, kemudian akhirnya diambil lagi, kemudian tidak dibawa ke alam langit. Allah lah itu. Menurut riwayat seperti itu. Jadi makanya yang menemani itu amal itu. Bukan ndak usah beramal lah. Besok tuntang ke wong 40 umpama contohnya ngaji 40 dino ya. Itu kadang-kadang keliru ya semacam itu, tapi kita ya ndak boleh mencela orang lain kan. Ndak boleh mencela orang lain kan. Seperti itu. Nah, ini manusia itu pada karakternya menungso kuwi selalu ingin karakter yang ndak baik itu, ndak mau memuji Allah, kemudian ndak mau bertobat atas kesalahan yang dilakukannya itu. A'malu syarra summa atubu ba'da dzalik. Artinya apa? Mengerjakan kebaikan gampang ora usah ngerjakan kebaikan kejahatan baik gampang nek wis ki engko tobat gitu. Kadang ngono karakter. Contoh nek canom besok wae nek wis umur sekian lah. Aku umur 30 besok bae nek umur 50. Aku Pak rajin poso, rajin ibadah Senin Kamis poco. Tapi jebule si umur 35 dicabut kan, tidak ada kesempatan lagi kan. Ini kadang manusia karakter seperti itu. Annahu yuridu an yudawi ma'ala fujurihi. Manusia karakternya pingin ayudawi ma'ala fujuri, terus menerus melakukan kejahatan. Sebab kejelekan itu dilakukan enak, tapi kebaikan susah. Contohnya Bapak tangi subuh, nek wong Pak sholat subuh kan tangi ini umpamanya turunnya jam 2 umpamanya, begadang jam 2 sampai sholat tahajud tidak pernah kan. Nah, kemudian bangun subuh kan digugah ke angel kan, ciprati banyu ya angel itu kan, beripati terus kan. Nah itu senengnya ngono, tapi nek kebaikan susah. Kudu tangi tidur itu jam 8. Saya pernah punya seorang ulama kiai Masjid Jami Pekalongan. Itu dulu hakim honorer Pengadilan Agama Pekalongan itu. Beliau ini kata anaknya kemudian panitera cerita, bapak itu kalau tidur jam 8. Jadi sholat isya sudah itu, baca Quran tidur. Nanti jam 1 bangun, sholat malam sampai subuh tidak tidur lagi. Sudah tua itu berjalannya mantap itu. Mata tidak pakai kacamata seperti saya ini, tidak pakai kacamata. Tajam matanya itu. Imam besar Masjid Pekalongan, Pak siapa lupa namanya itu. Pada saat sakit, saya dengan teman-teman di Pengadilan Agama Pekalongan itu 6 orang tilik ke rumah. Tilik ke rumah itu dia kemudian duduk di atas depannya itu berlima, dikasih kursi sama anaknya duduk di situ. Kemudian dicerita. Setelah cerita macam-macam, terus salah satu ditunjuk untuk mimpin doa. Dulu yang ditunjuk itu Wakil Ketua Pengadilan Agama Pak Jamhuri Ramadan kan, orang Purwokerto, yang tugas di Pekalongan, dipimpin doa. Setelah doa, pamitan, salaman, pamitan pulang. Sampai di kantor 5 menit dengar berita dia meninggal dunia, Pak Kiai itu.
Subhanallah. Jadi gampang banget meninggalnya itu. Baru cerita tentang kehidupan itu. Lah kok kembali ke kantor belum apa-apa kok dengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un almarhum Pak Kiai Nur Wahab, Pak Kiai Nur Wahab. Dia itu mengatakan dulu tentang hisab dan ru'yat itu, kalau perhitungan hisab itu masih di bawah ufuk sekian derajat. Kalau ada orang yang mengatakan ru'yat melihat, bohong, kadzab, kebohongan besar. Karena perhitungan hisabnya di bawah ufuk itu sekian derajat, tidak mungkin terlihat. Tapi ada yang mengatakan, Brojoli kan mengatakan melihat, itu kebohongan besar. Dia meskipun Kiai Nahdliyin tapi pola berpikirnya bagus. Itu Pak Kiai Haji Nur Wahab namanya, Imam Besar Masjid Agung itu. Nah, karakter manusia itu pingin selalu jahat terus gitu kan, karena enak, kebaikan itu sulit ya tuh. Orang yang beramal itu masih sulit mengeluarkan uang kan, nanti duitku ke mau sih untuk 1.000 jebule tak nggo infak 50 aku dia ketotok ora kono nggo tuku ayam nah gitu. Ya itu kan pikirannya ngono teh. Tapi nek kejelekan enak itu. Ya orang kelem ngetoke malah nggo seneng-seneng ya. Nggo nenggak nek apa minum minuman keras dan sebagainya, merokok soal karuan kan gitu. Nah itu karakter manusia. Kemudian ayat ke-6 yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ini orang kafir mengatakan kan, bertanya kapan sih dino kiamat? Kalau manusia enggak ngerti kan, hanya gejala-gejala itu tanda-tandanya hari kiamat itu semakin dekat, itu kan, semakin dekat, tapi enggak ngerti kapan terjadi. Wong kafir takut, yas'alu ayyana yaumul qiyamah, kapan terjadinya hari kiamat? Hadas soal, pertanyaan ini ada dua hal kan. Yang pertama muta'annat itu melelahkan. Yang kedua mustab'id, artinya ba'idan jiddan anil akli. Tidak bisa itu jauh dipikirkan, logika tidak bisa tentang hari kiamat. Orang mikir dino kiamat itu melelahkan, letih. Bukan mikir dino kiamat, tapi mikir bagaimana sangune kanggo kembali kepada Allah. Nah, muta'annat dan mustab'id artinya jauh dari logika berpikir manusia dino kiamat. Tidak ngerti siapapun, diteliti tidak bisa. Al-mufassiruna qalu, ahli-ahli tafsir mengatakan hadas su'al min ingkaril ba'si. Pertanyaan itu adalah pengingkaran besok akan dibangkitkan oleh Allah. Min asaddil ingkar wa min a'dhamil asam. Termasuk keingkaran yang sangat dalam, yang sangat besar, dan termasuk dosa yang sangat besar. Itu pertanyaan itu sebenarnya menghina Allah kan. Kapan tino kiamat, menghina Rasulullah kan? Kapan sih tino kiamat kuwi kan? Nah ini karena tidak punya keyakinan tentang hari dibangkitkan. Makanya ayat ini ada hubungan dengan surat Yunus ayat 48. Makanya dalam Al-Quran, kalau belajar Al-Quran itu ada namanya ilmu munasabah bainal ayat. Kalau kita belajar tafsir Al-Quran, banyak ilmunya, bahasa Arab, kemudian ilmu munasabah bainal ayat, hubungan koneksitas antara ayat dengan ayat, kemudian asbabun nuzul dan sebagainya, itu harus belajar itu. Kalau tidak belajar itu tidak bisa menafsirkan Al-Quran. Itu kan. Nah, wong-wong kafir kuwi diweni peringatan oleh Allah dan diberi ancaman, peringatan, ancaman, atau dikenal dengan nadhirun, ya, wa'id, oleh Rasul yang diutus Allah. Jadi, Nabi Muhammad kan memberikan peringatan, memberikan ancaman. Mereka menolak ancaman itu, wong kafir. Wa yaquluna mata hadzal waqtu in kuntum shadiqin. Nah, malah membantah kan. Orang kafir mengatakan kapan janjimu kan gitu kan, nek kowe wong bener gitu kan. Itu janji yang dijanjikan Allah lewat kanjeng Nabi itu mereka menolak. Ancaman besok terjadi dino kiamat dan sebagainya menolak orang kafir kan, tidak percaya. Nah, tidak percaya. Kemudian ada kaitan dengan surat Al-Mu'minun ayat 36-37.
wong-wong pemuka tokoh-tokoh orang kafir, wong kafir kan punya tokoh yang tidak percaya, yang orang percaya kalau dino akhirat. Mereka tokoh-tokoh itu mencela Rasulullah dengan mengatakan, nek mati jadi tanah, opo akan dikeluarkan dari kubur. Nah ini wong kafir kan tidak percaya kan. Nek wong mati jadi tanah di kubur, entek opo bakalan bisa keluar dari kubur. Nah, apa sing dikatakan mereka? Hayhata, jauh sekali itu hanya khayalan ya orang kafir kan. Nek keluaran panjenengan kedah iman, besok akan dibangkitkan. Iman